Tak ada jembatan, siswa SD Negeri Bakus Tulama seberangi sungai demi ke sekolah. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sembako di Kabupaten Belu merangkak naik. PMKRI Cabang Atambua tingkatkan wawasan anggota lewat pelatihan jurnalistik. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Nita Seran akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Para siswa sekolah dasar asal Desa Bakus Tulama, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur terpaksa menyeberangi sungai demi ke sekolah. Akses menuju sekolah tidaklah mudah lantaran pemerintah setempat tidak membangun jembatan untuk warga melintas. Para siswa sekolah dasar asal Desa Bakus Tulama, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur terpaksa menyeberangi sungai demi ke sekolah. Sekolah mereka terletak di ujung dusun Wesanteas dan rata-rata dari mereka harus berjalan kaki sejauh 1 km. Siswa semakin kesulitan saat masuk musim hujan, mengingat belum adanya jembatan yang dibangun di atas sungai ini. Saat musim hujan, beberapa siswa memilih untuk tidak ke sekolah. Namun ada siswa yang terkadang mengambil jalan penuh resiko. Ada juga yang menunggu hingga air surut hingga terlambat masuk ke sekolah. Kalistro Jose de Jesus, salah satu orang tua siswa, mengungkapkan hampir setiap musim hujan siswa di desa ini tidak ke sekolah. Bahkan sempat ada pengalaman pada 2024 lalu, ada siswa yang tenggelam terbawa arus sungai saat hendak melintasi sungai. Beruntung ada warga yang menolong dan nyawa siswa tersebut dapat terselamatkan. Mereka keluar dari sekolah karena pas hari raya Paskah jalan sakit Jumat Agung. Jadi setelah keluar dari sekolah harus ke gereja untuk mereka jalan sakit bersama dengan guru. Nah setelah itu mereka keluar mau pulang kembali ke rumah pas banjir. Jadi orang tua masih ada yang ikut, mereka yang lain itu lari duluan. Sampai di sana begitu orang tua mau sampai di sana mereka sudah dibawa oleh air. Seberapa mau masuk 200 meter baru orang tua kejar sampai di bawah sana. Hal ini juga dibenarkan oleh Herman Bere, Kepala Sekolah SD Negeri Bakus Tulama. Ketiadaan jembatan menjadi salah satu kendala utama yang mereka hadapi. Herman berharap pemerintah bisa membangun jembatan agar para guru dan murid tidak takut dan cemas saat ke sekolah. Sudah terjadi musibah pada tahun 2021, terbawa banjir, ada 2 orang. Anak tersebut sudah di SD di bangku sekitar 5 dan beliau dulunya trauma karena terbawa banjir. Dan mohon supaya jangan terulang lagi, mohon kepada pemerintah bisa buat jembatan dan jalan raya. Akses ke sekolah ini melewati 2 jalur. Keduanya juga harus melintasi aliran sungai. Diakui warga sekitar, sejak sekolah ini berdiri pada 2024 silam, memang belum ada jalan yang memadai untuk para siswa menuju ke SD Negeri Bakus Tulama. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Kepala BNN Kabupaten Belu, Kompol Matius Kono, menjadi pemateri dalam rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkup pemerintahan Belu. Kegiatan digelar di Aula Dinas PPO Belu pada Rabu 19 Desember 2024. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu,
Kompol Matius Kono menjadi pemateri dalam rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkup pemerintahan Belu. Kegiatan ini digelar bersama Kesbang Pol Belu pada Rabu 19 Desember 2024. Matius Kono menyebut Kabupaten Belu yang merupakan daerah perbatasan menjadi potensi dalam peredaran gelap narkotika. Untuk itu, beberapa upaya dilakukan BNN guna memberantas peredaran gelap narkoba, salah satunya dengan memperkuat sosialisasi upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika sebagai upaya dalam mencegah peredaran obat-obat terlarang di wilayahnya. Tugas kami dari BNN Kabupaten Belu, kami bersyukur dan terima kasih kepada Pemda dalam hal ini difasilitasi oleh Pak Kapan Kesbang dan stafnya Pak Kabid, sehingga kami memberikan materi ini sedikit pengenalan tentang dampak daripada penyalahgunaan narkoba, baik untuk keluarga maupun anak-anak kita. Tentunya kami akan melakukan sosialisasi baik di kalangan pemerintah maupun di tokoh-tokoh masyarakat ataupun kalangan pemuda dari semua lintas agama. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Kesbang Pol Belu, Itiono Gunawan mengapresiasi dukungan BNNK Belu dalam pengentasan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh sinergi positif antara BNN dan pemerintah daerah. Tujuan dari kegiatan rakor keempat GN ini, bagaimana kita bersinergi, kita mengoptimalkan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan BNN, jadi singkat B4GN itu di lingkup pemerintah Kabupaten Belu, dan bagaimana peran dari masing-masing OPD dalam B4GN. Harapannya masing-masing OPD bisa menerapkan B4GN OPD-nya masing-masing. Bahaya mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus akan membuat tubuh menjadi kecanduan. Berbagai efek yang membahayakan dapat dialami, seperti kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Narkoba memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kepolisian Resor Belu bersama instansi terkait melaksanakan gelar pasukan Operasi Lilin Turangga 2024 di halaman Apel Mapolres Belu, Jumat 20 Desember 2024. Apel digelar dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Kapolres Belu, Ajun Komisaris Besar Polisi Beni Miniani Arif, memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin Turangga 2024. Apel yang digelar pada pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah ini merupakan bentuk komitmen tugas untuk mengecek kesiapan personil maupun sarana dan prasarana dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025. Saat membacakan amanat tertulis Kapolri, AKBP Beni Miniani Arif menghimbau seluruh personil untuk menjalankan tugas dengan baik, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terpisahkan dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, pastikan setiap tempat ibadah telah disterilisasi, lakukan deteksi dan preventif strike untuk mencegah terjadinya aksi teror. Berkaitan dengan kejahatan konvensional, lakukan pemetaan dan patroli rutin dengan melibatkan pam swakarsa, utamanya pada jam dan lokasi rawan. Selain itu, fasilitasi penitipan kendaraan masyarakat pada kantor-kantor guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berpergian dalam waktu yang lama. Kemudian terkait bencana alam, lakukan langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan cuaca ekstrim,
melalui kerjasama dengan rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, BMKG, dan stakeholder terkait. Demi menjamin keamanan Nataru, Kapolres Beni mengungkapkan Polri bersama TNI dan instansi pemerintahan terkait akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2024. Operasi ini berlangsung selama 13 hari, mulai dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Jadi secara total kita hampir melibatkan 200 personil gabungan, baik dari kepolisian, TNI, dan instansi lain terkait. Nanti kita akan mendapatkan data dari teman-teman, karena memang kita sudah melaksanakan rapat koordinasi kemarin, masing-masing instansi, baik itu pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan beberapa satuan kerja lainnya akan membackup pelaksanaan operasi ini, termasuk nanti ada dari Dinas Kesehatan yang akan berkumpul menjadi satu di pos-pos yang kita bangun. Operasi ini melibatkan 1.041.605 personil gabungan yang terdiri dari 75.447 personil Polri, 13.826 personil TNI, dan 52.332 personil stakeholder terkait lainnya. Kapolres menyebut keamanan penyelenggaraan ibadah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian pengamanan Nataru. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sembako di Kabupaten Belu merangkak naik. Informasinya usai jeda.